Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 poin yang harus kita pahami pada Permendes nomor 10 tahun 2025. Baik teman-teman, ini masih ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa akses dana dari Bank Himbara yang digunakan untuk menjalankan atau operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan jangan lupa di subscribe channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan materi-materi tentang bagaimana mengoperasikan ya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini, dan jangan lupa di share ke teman-teman pengurus, pengawas, anggota koperasi Merah Putih di seluruh Nusantara. Oke, memahami Permendes nomor 10 tahun 2025. Teman-teman pengurus desa kelurahan Merah Putih, Permendes nomor 10 tahun 2005 ini adalah tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi desa Merah Putih. Nah, disinilah nantinya kita akan diatur bagaimana cara ya akses dana dari Himbara dan akan di backup 30% dari dana desa. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, next. Nah, 6 poin penting Permendes nomor 10 tahun 2025 apa saja itu? Mari kita bahas sama-sama teman-teman ya. Nah, ini tadi sudah saya akses, sudah saya jelaskan di depan. Permendes ini adalah tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi desa Merah Putih yang diakses dari Bank Himbara dan Bank BUMN teman-teman ya. Seperti itu. Next. Seperti ini. Nah, apa saja 6 poin tersebut? Yang pertama, nah ini adalah wewenang kepala desa. Ya, di sini teman-teman ya, yang kita bahas poin-poinnya aja ya. Wewenang kepala desa di sini adalah kepala desa berwenang memberikan persetujuan pembiayaan berupa pinjaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KDKMP. Ya, di sini wewenang sebagai kepala desanya adalah menyetujui ya pembiayaan berupa pinjaman dalam rangka pelaksanaan koperasi desa Merah Putih. Persetujuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan hasil musyawarah desa atau musyawarah desa khusus ya, seperti itu ya. Nanti akan kita bahas teknisnya ya. Jadi proposal itu akan diberikan ke kepala desa. Kepala desa akan membuat sebuah keputusan berdasarkan musyawarah seperti itu. Baik, next yang kedua teman-teman ya. Kewajiban kepala desa apa saja teman-teman? Yang kedua adalah membahas tentang kewajiban kepala desa. Apa saja kewajibannya? Yang pertama adalah melakukan kajian proposal bisnis yang diajukan oleh KDKMP dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan. Setelah proposal jadi dan diberikan ke kepala desa, maka kepala desa melakukan kajian proposal ya, berdasarkan pengajuan dari ketua atau pengurus KDKMP tadi. Yaitu siapa saja yang dilibatkan, mungkin BPD, pengurus koperasi, kemudian elemen-elemen lain yang dianggap penting untuk musyawarah desa tersebut. Yang kemudian adalah mengkoordinasikan KDKMP melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, pokok, dan bunga margin bagi hasil pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman pada rekening pembayaran pinjaman. Mengkoordinasikan pembayaran atau kewajiban pengurus KDKMP kepada Bank Himbara karena sudah mengakses dari Bank Himbara tersebut. Seperti itu. Next yang ketiga, teman-teman. Dukungan 30% dari DD. Nah, ini yang poin ketiganya teman-teman harus dipahami. Apa sih maksudnya dukungan 30% dari DD? Ini adalah dana desa ini akan membackup kita ketika kita gagal bayar atau tidak bisa ngangsur. Misalkan ya, katakan angsuran ini 1 tahun ya. Di bulan pertama kita masih sanggup bayar, bulan kedua sanggup bayar, ternyata bulan ketiga sepi, nggak bisa bayar, maka ini dana desa bisa digunakan sebesar 30% dari total DD itu untuk membackup atau membayar sementara pada bank tersebut. Apakah harus nyari utang ke desa? Tidak ya. Ini sudah jaminan dari desa. Kalau misalkan nggak ada gagal bayar, ya otomatis nggak ada yang dipotong. Seperti itu ya teman-teman. Baik, next. Di sini pemerintah desa hanya menjamin 30% dari pengembalian pinjaman KDKMP setiap tahun, dihitung dari besaran pagu tiap-tiap desa. Kalau misalkan desanya itu menerima 1,6, maka ada tabelnya nanti ya teman-teman, ada tabelnya. Maka berapa persen yang bisa digunakan untuk membackup hutang tersebut? Ada hitungannya di depan, di belakang, maaf. Yang keempat teman-teman, jadi ini adalah proposal bisnis ya.
proposal bisnis yang harus ada ya, minimal paling tidak memuat A. rencana kegiatan usaha ya, kemudian B. anggaran biaya, kemudian C. tahapan pencairan pinjaman di luar persyaratan bank, yang D adalah rencana pengembalian pinjaman. Itu harus ada pada proposal ya. Kemudian rencana kegiatan usaha, apa saja yang harus ada pada rencana kegiatan usaha? Yang pertama, kegiatan kantor koperasi, itu harus ada. Kemudian yang kedua, pengadaan 9 bahan pokok, toko sembako. Kemudian klinik desa ya, apotek desa, pergudangan, logistik, simpan pinjam. Mana potensi yang siap dibuka di desanya teman-teman ya. Kalau misalkan potensinya adalah pergudangan, silakan. Kalau potensinya adalah sembako, silakan. Kalau potensinya adalah logistik, maka silakan bekerja sama dengan PT Pos dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Yang kelima, Musdesus proposal bisnis. Nah, teman-teman, setelah proposal jadi, kita berikan ke kepala desa, maka desa akan melakukan musyawarah kajian pada proposal tersebut. Ya, kira-kira masuk akal nggak? Kira-kira ini realistis nggak? Ya, kira-kira ini bisa dikasih pinjaman nggak? Bisa direkomendasikan ke pinjaman Bank Himbara nggak? Seperti itu. Maka itu harus dikaji ulang ya di musyawarah desa. Seperti itu. Adapun yang datang di musyawarah itu nanti adalah kepala desa, ya BPD, kemudian ketua koperasi, ya anggotanya, kemudian pengawas, kemudian ada juga elemen-elemen lain yang dianggap perlu dalam musyawarah tersebut. Ya seperti itu. Setelah musyawarah desa khusus tersebut jadi, maka akan ditaruh pada keputusan musyawarah tersebut, akan dituangkan pada berita acara. Ya. Dalam berita acara tersebut akan memunculkan atau menyetujui tentang kira-kira besaran pinjaman yang boleh ke bank ini sampai berapa. Itu harus diputuskan di desa dulu. Kemudian berapakah yang sanggup di backup oleh desa dari pinjaman tersebut. Maka itu harus dimusyawarahkan, dituangkan pada berita acara, kemudian ya dibawa ke Bank Himbara seperti itu. Kemudian next ya teman-teman ya. Di sini imbal jasa 20% ini adalah poin ke-6, poin terakhir teman-teman. Apa maksudnya imbal jasa ini? Imbal jasa 20% adalah ketika nanti koperasi Desa Merah Putih ini berjalan 1 tahun dan kita hitung SHU-nya, teman-teman, di sana nanti kita harus menyisihkan sebesar 20% keuntungan itu kepada desa, ya. Lantas untuk apa desa? Tergantung mereka, dipergunakan sesuai dengan kewenangan desa, ya. Diputuskan melalui musyawarah desa, seperti itu. Ya, pemberian imbal jasa ini sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan setiap tahun, dicatat sebagai lain-lain pendapatan desa yang sah dalam APBD desa, baik nanti untuk pembangunan infrastruktur ya, atau mungkin untuk gaji pengurus karyawan dan lain sebagainya di desa, maksudnya bukan di koperasi ya. Seperti itu kita nggak tahu. Yang jelas ini kewenangan desa seperti itu. Baik, yang berikutnya teman-teman. Nah, ini adalah alur pembiayaan KDKMP-nya. Teman-teman, tadi 6 poin tadi sudah kita bahas. Alurnya seperti apa sih kita mengajukan dana ke Himbara ini? Ya, teman-teman, ini perlu dipahami ya. Di sini KDKMP ini akan membuat sebuah proposal. Setelah proposalnya jadi, diberikan ke kepala desa. Setelah kepala desa nanti akan membuat sebuah musyawarah. Di dalam musyawarah itu akan diputuskan ya tentang apa? Tentang di dalam musyawarah itu akan dituangkan pada BAK ya, berita acara seperti itu. Berita acara musyawarah desa. Kemudian di berita acara itu dituangkan apa? Besaran pinjaman yang diputuskan berapa? Kemudian ya, besaran maksimal dukungan pengembaliannya berapa persen. Nah, itu yang harus dituangkan pada berita acaranya. Kemudian setelah membawa jadi surat persetujuan kepala desa ya, dan berita acara musyawarah desa itu akan dibawa ketua pengurus KDKMP ke Bank Himbara ya untuk mengajukan dana ya. Setelah nanti disetujui oleh bank ya, maka bersama dengan penandatanganan perjanjian tanda tanganan surat kuasa oleh kepala desa, pihak bank akan memberikan atau mengalokasikan ya dana dari desa sebagiannya itu akan dialokasikan ke pinjaman ketika nanti kita gagal bayar, teman-teman, seperti itu. Jadi
pihak bank ini nanti tidak serta-merta akan memberikan uangnya yang potongan itu untuk diberikan kepada pengurus, tidak teman-teman. Jadi dana desa itu setelah disetujui nanti akan dipotong dan ditaruh secara langsung pada rekening yang digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih untuk mengangsur yang auto debit itu teman-teman ya. Seperti itu teknisnya. Jadi misalkan pada bulan pertama kita nggak bisa bayar, bulan kedua bisa bayar, bulan ketiga nggak bisa bayar, misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Maka dia akan memotong secara langsung pada bank tersebut ya, yang sudah ada isinya dana desa tersebut ya. Nomor rekening yang ada isinya dana tersebut, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, mohon maaf teman-teman ya, disclaimer, apabila salah mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman masih belum paham ya, silakan tulis di kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Saya di sini juga sama teman-teman ya. Ini kita masih belajar bagaimana caranya mengoperasikan Koperasi Desa Merah Putih ini agar segera bisa beroperasional dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik teman-teman, semoga bermanfaat dan membantu. Jika ada pertanyaan teman-teman langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe akun ini supaya teman-teman tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Baik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.